Santapan Harian Selasa 27 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keheningan saat ini, kami menyendengkan telinga ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 6 ayat 9-20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sahabat Santapan Harian, penulis surat Ibrani mengajak orang-orang Kristen untuk bersabar sampai janji hidup kekal digenapi. Semangat kita tidak boleh kendor. Sebaliknya, dengan kesungguhan kita harus mengikuti teladan dari tokoh-tokoh iman. Abraham adalah tokoh yang disebutkan secara khusus. Ia dikenal dengan kesabarannya dalam menantikan janji Allah. Ia mau bersabar karena Allah telah berjanji dan bersumpah demi dirinya sendiri. Oleh karena Allah tidak akan pernah berubah dan sumpahnya dapat dipercaya sepenuhnya sebagai kebenaran, janji Allah memotivasi orang-orang pilihan untuk meletakkan pengharapan mereka kepada Kristus. Allah kerap memerintahkan kita untuk bersabar. Mungkin ini terkesan ironis, sebab perintah itu justru mengharuskan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Meski terdengar mudah, perintah ini ternyata sulit dilakukan. Kita harus belajar untuk berdiam diri ketika kita ingin menyelesaikan masalah dan mengubah nasib hidup dengan secepat mungkin. Apakah kita sedang menantikan janji Allah
yang spesifik dan relevan dengan hidup kita saat ini? Jika kita yakin bahwa Allah berbicara kepada kita dan kita telah mendoakannya, tinggal satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu bersabar. Tidak sedikit orang Kristen yang menempatkan Allah sebagai lawan ketika janjinya belum tergenapi. Mengapa hidup saya belum berubah? Bukannya Allah sudah berjanji? Sesungguhnya musuh dari semua janji adalah kegemaran terhadap perubahan yang instan. Kenyataannya, janji Allah bagaikan bahan bakar yang menyalakan kesabaran. Semakin besar janji Allah yang kita pegang, semakin besar kesabaran kita dalam menantikannya. Bila janji itu pasti, mengapa kita harus terburu-buru? Apakah kesabaran kita hampir habis? Berdoalah. Kita bisa meminta kepada Allah agar pengharapan kita dikuatkan kembali. Sebaliknya, apakah kita pernah memusuhi Allah karena janjinya belum terjadi? Mintalah ampun kepadanya dan bertobatlah. Allah sudah begitu sabar kepada kita, maka kita juga harus belajar bersabar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk memiliki sikap hati yang benar, sabar dalam menanti penggenapan janji-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berserah. Amin.